Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Risa Utami dari kelas PGSD 006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi modul ajar yang disusun oleh guru Pamong di sekolah PPL. Untuk modifikasi yang pertama adalah di bagian tujuan. Pada bagian tujuan di modul ajar yang disusun oleh guru Pamong tidak menyertakan degree atau standar yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran itu, maka saya menambahkan degree. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya sebelumnya adalah melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menemukan kata kunci paragraf pada teks bacaan. Kemudian dirubah menjadi melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menemukan kata kunci paragraf pada teks bacaan dengan tepat. Jadi degree-nya dengan tepat. Yang kedua yang saya modifikasi adalah mengenai pendekatannya. Pada modul ajar yang dirancang oleh guru model atau guru Pamong, pendekatannya adalah TPACK. Nah, kemudian saya memodifikasinya menjadi pendekatan TPACK, CRT, dan juga pendekatan TARL. Dikarenakan saya menggunakan pendekatan TARL, maka saya juga harus menyusun asesmen diagnostik. Yang saya susun asesmen diagnostiknya menggunakan sebuah teks bacaan, kemudian di situ ada pertanyaan dan jawabannya menggunakan essay. Yang kedua, saya juga merancang sebuah rubrik untuk menilai asesmen diagnostik tadi, di mana di sini ada penilaiannya, kemudian pedoman skoran dan juga instrumen penilaian asesmen diagnostik. Yang kedua, setelah asesmen diagnostik, kemudian ada juga pemetaan dari hasil asesmen diagnostik. Pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kelompok rendah, sedang, dan juga tinggi. Kelompok A adalah peserta didik dengan kemampuan rendah, kelompok B adalah kelompok peserta didik dengan kemampuan sedang, dan kelompok C adalah peserta didik dengan kemampuan tinggi. Kemudian di situ juga ada klasifikasi dan juga ada diferensiasi produk, di mana untuk kelompok kelas rendah ini menganalisis sebuah bacaan yang selanjutnya menentukan kata kunci, ide pokok, dan juga ide pendukung. Untuk yang kedua, kategori sedang dari menganalisis sebuah bacaan selanjutnya menentukan kata kunci, ide pokok, dan juga ide pendukung, disertai dengan menuliskan hasil pemikiran berdasarkan bacaan dari teks. Kemudian untuk yang tingkat tinggi, menganalisis bacaan, selanjutnya menentukan kata kunci, ide pokok, dan ide pendukung, serta menuliskan hasil pemikiran berdasarkan bacaan dan kemudian menuangkannya ke dalam mind map. Selanjutnya, karena saya menggunakan pendekatan TARL dan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, maka pada langkah-langkah pembelajaran, terutama kegiatan inti, juga ada yang berbeda. Yang langkah-langkah pembelajarannya yang berbeda yaitu pada sintak yang ketiga. Pada sintak yang ketiga ini, karena guru Pamong tidak ada pembelajaran berdiferensiasinya, maka tidak ada pengelompokan peserta didik berdasarkan pemahaman belajarnya. Selanjutnya yang saya buat ini ada kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Jadi peserta didik dibagi ke dalam kelompok rendah, sedang, dan juga tinggi, yang mana mereka harus membuat produk yang berbeda-beda untuk LKPD-nya. Yang selanjutnya, dikarenakan pembelajaran diferensiasi, maka ada juga rubrik penilaian kelompok. Yang aspek yang pertamanya menuliskan ide pokok, yang aspek yang kedua menuliskan ide pendukung. Selanjutnya adalah di bagian LKPD, karena sebelumnya tidak ada
pembelajaran berdiferensiasi, maka LKPD-nya menggunakan satu jenis saja. Nah, setelah saya modifikasi, saya menyusun ada 3 jenis LKPD untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok rendah, sedang, dan tinggi, yang hasil produknya juga dari ketiga kelompok tersebut berbeda-beda berdasarkan kemampuannya. Seperti itulah modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.